Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Yang kita cintai, kita muliakan, tentu izinkan saya mengawali perjumpaan ini memberikan penghormatan, takzim yang setinggi-tingginya kepada segenap para ulama, para habaib, para masyayikh, para muallimin, para asatidzah, para tuan guru yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Nampak tadi di hadapan kita ada Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Ada guru kita, Kiai Haji Lutfi Basari. Ada guru kita tadi, Ustadz Abdul Samad, dan segenap para ulama-ulama lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Nampak juga Ustadz Hidayat Nur Wahid dan segenap para ulama-ulama lain. Tidak mengurangi rasa takzim dan hormat untuk semuanya. Sengaja, dimanapun, kapanpun saya menyampaikan tausiah, maka saya selalu ingin melatih diri saya yang pertama kali. Ucapan penghormatan tertinggi saya hantarkan untuk para guru-guru, para ulama, karena ulama lebih terhormat dibanding apapun juga. Kita doakan tentunya guru-guru kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, diberkahi hidupnya, dimudahkan cita-citanya, dan senantiasa dijaga selalu semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena hanya dengan istiqamah kita bisa mendapatkan tiket keselamatan di dunia dan keselamatan nanti insya Allah di akhirat sana. Al-istiqamah tariqatun ila salamah. Siapa yang ingin selamat dunianya, selamat akhiratnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali tampil di atas muka bumi Allah ini dengan semangat keistiqomaan. Yang kedua, hanya dengan keistiqomaan seseorang itu bisa meraih kemuliaan dari Allah yang maha mulia. Mulia dunianya, mulia juga akhiratnya. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Ketika seseorang bisa menjaga kemuliaan, menjaga keistiqomaan, maka dia akan mudah mendapatkan kemuliaan dari Allah yang maha mulia. Maka sekali lagi, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada segenap guru-guru kita dalam bentuk sebuah doa yang indah kita hantarkan. Karena ilmu kita tidak akan diberkahi Allah manakala kita tidak pernah mau mendoakan guru-guru kita. Saya tertarik ketika membaca sejarah kenapa Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang Allah takdirkan menjadi imam madhab yang keempat setelah gurunya Imam Syafi'i. Allah berkahi ilmunya. Allah takdirkan beliau menjadi imam madhab yang keempat yang memiliki pengikut yang banyak. Itu tidak lain karena dalam hatinya ada cinta, ada respek, ada penghormatan kepada gurunya yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Dan bentuk cinta itu diwujudkan dalam doa, dalam setiap sujud salatnya. Bisa dibayangkan 40 tahun beliau tidak pernah melupakan untuk senantiasa mendoakan gurunya yang bernama Imam Asy-Syafi'i di dalam sujud salatnya. Kalau di dalam salatnya saja selalu diingat, selalu dikenang, maka bisa dipastikan di luar salat dia akan selalu mendoakan dan mengenang semua jasa-jasa perjuangan dan kebaikan gurunya. Di antara doa yang dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal untuk gurunya, Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa ayah ibuku, dan hantarkan ampunan buat guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini menjadi pesan terindah untuk semua para santri. Mimpi ilmumu akan diberkahi Allah kalau gurumu tidak engkau cintai, kalau gurumu tidak engkau hargai, kalau gurumu tidak engkau doakan dalam keseharian. Cinta bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup. Al-Imam Al-Ghazali ditakdirkan Allah menjadi seorang imam besar
ratusan judul kitab lahir dari karya tangannya. Pertanyaannya, apakah ayahnya seorang ulama besar? Ayahnya hanya orang biasa. Tapi kenapa bisa melahirkan seorang putra yang memiliki nama besar, yang selalu dikenang, jasa-jasanya, ilmunya, bukunya dimanfaatkan ila yaumil qiyamah, insyaallah? Jawabannya, ayahnya tampil menjadi orang yang sangat cinta, sangat sayang, sangat respek, sangat hormat kepada ulama-ulama besar yang hidup di zamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lahir dari anaknya, dari darah dagingnya, sosok ulama yang besar yang akan memberikan syafaat, keselamatan baginya insyaallah pada hari kiamat. Maka saya teringat kepada pesan guru saya, sekaligus paman saya, ulama besar di kota Palembang, pimpinan pondok pesantren Ar-Riyadh, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau adalah murid pertama dari Al-Habib Profesor Dr. Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih Al-Muhaddith dan Profesor Al-Muhaddith Habib Abdullah bil Faqih. Guru saya pernah mengingatkan saya, Ahmad, demi Allah, kata guru saya, demi Allah, tidak akan pernah lahir dari anak cucu seseorang, lahir seorang ulama yang akan menjadi penyelamat bagi dia di dunia dan di akhirat, kalau seandainya semasa hidupnya ada kebencian kepada ulama, ada kezaliman kepada ulama, ada suuzon, ada fitnah kepada ulama, maka dipastikan orang-orang seperti ini, anaknya, cucunya, cicitnya, tidak akan pernah lahir sosok yang bisa tampil menjadi ulama yang akan menjadi syafaat baginya ila yaumil qiyamah nantinya. Maka hari ini saya ingin mengajak, di momen yang sangat sakral ini, di momen yang sangat mulia ini, kita bersihkan hati kita dari segala praduga kepada ulama-ulama kita. Mudah-mudahan akan hadir nanti anak cucu kita menjadi ulama-ulama besar yang akan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ucapan penghormatan yang kedua saya sampaikan kepada Wakil Ketua MPR Ustadz Hidayat Wan Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Panglima TNI yang kita cintai, dalam hal ini diwakilkan oleh akhina fillah. Kita doakan semua orang-orang hebat ini, mudah-mudahan diberikan Allah keistiqomahan dalam menjalankan amanah yang sudah dibebankan di atas pundaknya. Mudah-mudahan menjadi ulama, menjadi umara yang istiqamah dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Kenapa pemimpin harus kita doakan? Karena pemimpin ketika didoakan menjadi baik, akan banyak manfaat yang akan dirasakan. Saya teringat Fudail bin Iyad ketika ditanya seseorang, wahai Fudail, kalau seandainya ada satu doamu yang diijabah oleh Allah, pasti doamu diterima. Kira-kira satu-satunya doamu itu ingin kau pakai untuk siapa? Dirimu, anakmu, istrimu, atau keluargamu? Lalu Fudail menjawab, saya akan pakai satu-satunya doa yang dipastikan diijabah oleh Allah itu untuk saya hantarkan doa itu menjadi doa terindah untuk semua pemimpin-pemimpinku. Kenapa buat pemimpin, Fudail? Kenapa nggak dipakai buat sendiri? Ini pasti diijabah loh oleh Allah. Sayang loh Fudail, mubazir loh. Fudail menjawab, kalau seandainya saya pakai buat diri saya sendiri, yang merasakan manfaatnya cuma anak istriku. Tapi ketika doa yang indah ini aku persembahkan buat pemimpinku, mudah-mudahan diberikan hidayah, senantiasa tampil menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang menegakkan keadilan, pemimpin yang menunjukkan kerahmatan, maka manfaatnya bukan hanya diriku dan keluargaku, tapi seluruh rakyat akan merasakan manfaat dari doaku. Maka makin besarlah pahala dari Allah yang akan aku dapatkan. Maka jangan bosan-bosan, kita hantarkan juga doa untuk semua para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah dalam setiap langkahnya dan selalu senantiasa berada di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ucapan ribuan terima kasih juga saya sampaikan kepada akhina fillah, Ustadz Selamat Ma'arif sebagai ketua. Beliau yang secara mendadak memberikan informasi kepada saya, dan sebagai bentuk cinta kepada beliau dan segenap keluarga besar 212, dan sebagai penghormatan meskipun mendadak hanya dalam waktu 1 hari. Dan sebenarnya hari ini kondisi saya pun tidak dalam kondisi yang sehat dan fit, tapi tetap saya paksakan. Karena ketika cinta yang berbicara, jangankan waktu, nyawa pun akan siap kita berikan kepada sosok yang kita cintai. Termasuk cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasul, cintanya kita kepada bangsa ini. Pertemuan ini tidak mungkin terjadi. Silaturahim ini tidak mungkin terwujud dihadiri seluruh elemen bangsa, para tokoh-tokoh, kalau bukan berangkat dari cinta kepada bangsa ini. Maka sekali lagi jangan pernah meragukan cinta yang begitu dahsyat di hati kami kepada bangsa yang kami cintai ini. Karena kami sadar hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Tidak mungkin kami akan menghancurkan NKRI, menghancurkan negeri yang begitu indah ini, negeri yang gemah ripah loh Janawi, toto tentrem ketora harjo, sementara kakek kami, datuk kami, ulama-ulama kami, guru-guru kami yang menyumbangkan nyawanya, bermandikan darah, memberikan warisan kemerdekaan terindah untuk kami rasakan bagi anak cucunya. Itu tidak mungkin kami lupakan perjuangan mereka. Tidak mungkin kami menjadi cucu-cucu yang durhaka. Anak-anak yang menjadi kacang lupa dengan kulitnya. Lalu serta-merta menghancurkan negeri ini. Insya Allah kita selalu mohon kepada Allah. Dengan kekuatan iman dan ketakwaan akan selalu senantiasa ada cinta di hati ini kepada negeri ini. Ketahuilah yang menghancurkan negeri ini bukan ulama. Yang menghancurkan negeri ini bukan para ustadz, tapi yang menghancurkan negeri ini hakikatnya adalah para koruptor yang merampas harta kekayaan bangsa ini. Inilah hakikatnya penghancur NKRI yang wajib dan harus kita perangi bersama untuk menjaga kedaulatan, keberkahan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta kedamaian bangsa kita Indonesia. Insya Allah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ucapan dan penghormatan juga saya hantarkan kepada keluarga besar TNI yang insya Allah senantiasa salam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang indah ini, saya sebenarnya sudah lama bersahabat dengan teman-teman TNI, mulai dari Panglima Agus dahulu, dan alhamdulillah sampai sekarang TNI insya Allah selalu ada di hati. Saya hadiahkan sebuah pesan indah dari Nabi. Ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata kata Nabi, yang insya Allah mata ini akan aman, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kalau matanya saja aman dari sentuhan api neraka, apalagi kepalanya, apalagi badannya, apalagi seragamnya, apalagi seluruh anggota tubuhnya, matanya saja dilindungi oleh Allah. Ainani, 2 mata saja, kata Nabi, 2 mata saja. Maaf, bukan 4 mata. Karena itu nggak ada jaminan. Itu kalau nggak salah acara tukul. 2 mata saja, bukan 4 mata. Siapa 2 mata ini yang akan dijamin aman dari sentuhan api neraka? Yang pertama, ainun, bakat min khasyatillah. Kata Nabi, mata yang selalu takut kepada Allah. Sekali lagi, mata yang menangisi dosa masa lalunya, takutnya hanya kepada Allah. Karena ketika hati ini takut kepada manusia, takut kepada atasan, maka boleh jadi ketakutan itu akan menghancurkan kita, menjerumuskan kita menjadi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Karena takut hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh kita takut kepada makhluk, karena ketakutan kepada makhluk, termasuk takut kepada corona, akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Takut dilarang, tapi waspada kepada corona dianjurkan. Salah satu bentuk waspadaan
Seperti yang tadi sudah disampaikan para tokoh-tokoh kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, takut dilarang, tapi waspada dianjurkan. Nah, yang kedua, mata yang aman dari sentuhan api neraka, insya Allah kita doakan teman-teman TNI, teman-teman polisi, dan aparat-aparat lainnya, termasuk laskar, yang istiqamah di jalan kebenaran, insya Allah termasuk kategori ini. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Sepasang mata yang selalu siap terjaga, menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, keselamatan bangsa ini, berjihad di jalan Allah, berada di jalan Allah, maka mata yang begini, meskipun terkadang nyawa siap jadi taruhannya, mata yang begini insya Allah aman dari sentuhan api neraka. Bekerjalah karena Allah, bekerjalah untuk menggapai kemuliaan dari Allah. Maka mata yang begini akan mendapatkan kemuliaan. Dua mata, sekali lagi, hanya dua mata. Kecuali mata keranjang dan mata duitan. Karena mata yang dua ini juga tidak ada jaminan mendapatkan keselamatan dari sentuhan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Silaturahim dan halal bihalal virtual, keluarga besar, PA212 ini merupakan satu terobosan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk selalu menghadirkan keberkahan buat bangsa ini. Karena mimpi bangsa ini bisa jadi berkah ketika kebersamaan tidak hadir di tengah-tengah kita. Saya ketika bicara 212 teringat dengan ungkapan salah seorang ulama besar di kota Mekah, Abuya As-Sayyid Ahmad Alwi Muhammad Alwi Al-Maliki. Ketika terjadi 212 yang pertama, beliau sempat berkata, ini pertemuan luar biasa, sejarah terbesar di dunia. Bayangkan, seluruh aliran menjadi satu. Seluruh madhab bisa menjadi satu. Takbir, zikir, wirid, solawat, dan lain sebagainya. Kumpul menjadi satu. Ini pertemuan yang hebat. Bahkan haji pun tidak bisa sebanyak itu. Ini menjadi sebuah kegembiraan tentunya bagi kita yang ikut andil dalam mewujudkan 212. Dan ini satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Karena seluruh dunia kenal dengan pertemuan besar 212 ini. Dan ini bukan rekayasa manusia. Ini tidak lain. Allah yang menghadirkan dengan segala kemudahan, kekuatan. Sehingga berkumpullah dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, golongan, berbagai macam agama. Tidak hanya Islam yang hadir. Saya melihat dengan mata kepala, mendengar ada saudara-saudara kita dari Cina, ada saudara-saudara kita dari agama lain, duduk bersanding, sama rata, saling bahu-membahu, saling menghargai. Ini namanya silaturahim terbesar di dunia yang pernah ada. Dan Indonesia harus bangga PA212 menjadi lokomotif utama yang menunjukkan silaturahim terbesar di dunia yang pernah ada dalam sejarah bangsa ini. Insya Allah, alhamdulillah. Al-barakah ma'al jamaah. Sekali lagi, negeri ini akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah manakala kita mau bersinergi dalam kebaikan, bersinergi dalam kemaslahatan, sama-sama bekerja dan bekerja sama-sama. Pemimpin dan rakyat harus saling bahu-membahu. Pemimpin adalah atasan, rakyat adalah bawahan. Atasan dan bawahan seringkali saya berikan analogi tidak boleh dipisahkan. Harus asah, asih, asuh. Jangan gasak-gesek, gosok. Itulah yang mengakibatkan keberkahan menjadi hilang. Ada sebuah buku yang sedang saya tulis. Hampir 5 tahun setengah, belum selesai. Mohon doanya, mudah-mudahan buku ini segera dihadirkan. Judulnya Ada Apa Dengan Indonesia? Ada-ada saja. Salah satunya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang saya dapatkan dari jamaah. Kenapa keberkahan di negeri ini terasa seperti satu persatu Allah hilangkan. Dulu negeri ini
Apa yang ditanam pasti tumbuh. Orang Arab kalau jalan ke Bogor, kaget. Lihat tongkat ditanam bisa jadi pohon. Padahal orang Bogor nanam singkong. Sangkin suburnya tanah ini, orang Arab teriak-teriak, pohon ditanam jadi tongkat. Maaf, tongkat ditanam jadi pohon. Nggak kayak kami Arab, pohon ditanam malah jadi tongkat. Apa yang kurang Allah kasih buat Indonesia? Tanah subur, harta berlimpah, kekayaan Masya Allah. Mulai yang di gunung, di laut, bahkan di dalam tanah. Banyak orang-orang kaya di Malaysia, itu cari makannya di Indonesia. Konglomerat besar di Malaysia, juragan sawit, nanam sawitnya di Riau. Amerika, kekayaan negerinya, dia cari makan di Papua lewat Freeport. Dan masih banyak lagi. Kalau orang lain saja bisa kaya, terkenal konglomerat di negaranya, numpang sebentar cari makan di Indonesia, maka malu kalau kita tidak bisa mengolah potensi negeri ini untuk memperkaya, untuk membahagiakan. Pertama kali kebahagiaan itu kita berikan seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia. Maka sekali lagi, keberkahan ini satu persatu Allah hilangkan. Salah satu penyebabnya karena terjadi perpecahan di negeri ini. Saya teringat pesan Imam Ali karramallahu wajha. Rahmat Allah tidak akan turun buat salah satu kaum. Kaum dahulu, kaum sekarang, bahkan kaum yang akan datang kalau di dalamnya selalu ada perpecahan. Perpecahan inilah yang menghilangkan keberkahan di negeri ini. Maka mudah-mudahan melalui acara yang sangat istimewa ini, halal bihalal, silaturahim, kita perkuat ukhuwah, kita wujudkan kedamaian bangsa ini, mudah-mudahan akan menjadi asbab Allah kembali hadirkan keberkahan buat negeri ini. Allah jauhkan negeri ini dari segala macam bencana, musibah, dan malapetaka. Sekali lagi, saya ingin menitipkan sebuah pesan. Kalau satu kali, kata guru saya, 2 kali musibah, malapetaka dihadirkan, itu namanya ujian. Kenapa harus diuji? Karena Allah ingin punya rencana menaikkan derajat kita. Orang naik kelas harus ikut ujian. Orang naik pangkat harus ikut ujian. Kalau ada orang naik kelas tanpa diuji, maka dipastikan pasti dia orangnya nyogok. Ujian datang liraf'id darajat. Allah ingin menaikkan derajat kita. Tapi dengan catatan 1 kali, 2 kali ujian turun. Tapi kalau lebih dari 2 kali, kata guru saya, sudah masuk 3 kali, 4 kali, dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang rentan berdekatan, silih berganti seperti tiada henti. Jangan GR, ini bukan ujian. Ini sudah mulai bergeser. Namanya tanbihan lil ghafilin. Teguran halus dari Allah. Ada cubitan. Mau sadar nggak kita dengan kesalahan kita? Mau sadar nggak dengan kebodohan kita selama ini? Allah nyubit bukan berarti Allah murka. Masih ada cintanya. Sama halnya ketika kita punya anak bandel, kita cubit bukan berarti kita benci. Sebenarnya kita sedang mengekspresikan rasa cinta kepada anak kita, biar anak ini tidak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Begitu juga Allah, dikasih musibah, bencana, 3 kali, 4 kali beruntun, Allah masih punya cinta. Tapi sedikit dicubit oleh Allah. Ada kalanya orang lalai harus diingatkan. Ada kalanya orang lupa, harus diberikan teguran. Dan yang ditegur jangan marah. Yang dinasehati jangan ngambek. Karena nasihat dengan agama tidak bisa dipisahkan. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ketika ada ulama yang memberikan nasihat, jangan dibenci. Itu menunjukkan bahwa itu ulama sedang menempatkan dirinya pada tempat yang benar. Menegur kesalahan, menasehati, itu bentuk cinta. Man ahabbak nasahat. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan senantiasa menasehatimu. Maka Allah berikan kita teguran, biar kita kembali ke jalannya. Pertanyaannya sekali lagi, 1 kali, 2 kali musibah turun, itu namanya ujian. 3 kali, 4 kali musibah datang, ini namanya teguran. Sekarang pertanyaannya, kita mikir bareng-bareng. Bagaimana kalau seandainya langganan musibah? Langganan bencana, langganan malapetaka, mulai dari bencana transportasi, pesawat terbang nyungsep, kapal selam
tidak nimbul. Dan belum lagi musibah-musibah alam lainnya, mulai dari gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, likuifaksi, tsunami, dan lain sebagainya. Satu malam yang lalu, saya mendapatkan WA dari salah seorang Habib. Habib Jamal Ba'agil di Malang. Beliau kirimkan WA, Habib, sekarang kami lagi gempa di Malang. Saya langsung telepon, Beb, emang gempanya di mana? Blitar gempa, Malang, Batu merasakan goncangannya. Blitar tadi malam gempa. Goncangannya terasa sampai ke Malang dan sekitarnya. Kita nggak tahu apalagi akan Allah hadirkan buat negeri ini. Maka semuanya harus bertaubat, semuanya harus istighfar, semuanya harus kembali kepada Allah, semuanya harus merubah sikapnya. Maka apalah artinya kalau saya kita tahu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, tapi tidak diiringi dengan perubahan sikap, maka itu tidak ada manfaatnya. Saya teringat sebuah pesan, laisa lil i'tidari qimah idza lam yusahibhu taghyiru suluk. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya ucapan permintaan maaf setiap tahun. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, tapi tidak diiringi dengan perubahan sikap. Ucapan permintaan maaf akan bernilai mulia di hadapan Allah ketika diiringi dengan perubahan sikap. Saatnya kita semua berubah. Dari yang jahat menjadi baik. Dari yang ahli maksiat menjadi taat. Dari yang saling memukul menjadi saling merangkul. Dari yang saling menusuk, akhirnya berubah menjadi saling besuk. Dari yang membenci menjadi saling mencintai. Dari yang menghina, tampil menjadi saling mendoakan. Dari yang berpecah, kumpul menjadi bersatu. Mudah-mudahan melalui perjumpaan ini Allah hadirkan perubahan dalam setiap sikap dan perilaku kita untuk tampil menjadi orang-orang yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih mulia dari hari ini. Lahir batin mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala keterbatasan. Saya hanya manusia biasa, dan pesan yang saya sampaikan dari hati sebagai bentuk rasa cinta untuk kita semuanya. Dan terakhir, kita hantarkan surah Al-Fatihah untuk segenap para ulama-ulama kita yang dipanggil sampaikan Indonesia 2 tahun ini sedang berada di Amul Huzun, tahun duka cita. Ribuan ulama kita satu persatu dipanggil menghadap Allah. Terakhir kita kehilangan Syekh Ali Jabir, Ustaz Tengku, Zulkarnain, dan beberapa habaib-habaib besar lainnya. Hampir ribuan ulama kita meninggalkan kita. Sekali lagi, ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini sebuah pembelajaran dari Nabi agar kita menyiapkan segala persiapan untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Ini jangan-jangan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Karena min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, ayyurfa'al ilim. Allah angkat ilmu. Dengan cara apa? Ulamanya diwafatkan satu persatu. Wa yakthurul jahl. Allah nampakkan kebodohan begitu banyak beredar di negeri ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang bodoh itu? Wa kathratun nutuk fima la ya'ni. Orangnya tampil menjadi orang-orang yang sering ngomong, omongan yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada anfaedah, diucapkan, diomongkan, disebarkan. Ini menjadi bola liar yang akhirnya merusak persatuan. Maka kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah wafat, Allah ampuni dosanya, Allah berikan tempat yang indah di sisinya, dibalas kebaikannya, dilipat gandakan kemuliaannya. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, untuk semua para guru-guru, para masyaikh dan semua yang hari ini sudah bergabung dalam forum silaturahim yang indah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memadukan hati kita, mengumpulkan kita tidak hanya di dunia, tapi insyaallah kita akan kumpul kembali di akhirat sana. Dan terakhir,
Saya malam ini menunjukkan di mana posisi saya. Bendera Palestina yang saya beli langsung ketika saya berada waktu itu di Palestina, dan ini menunjukkan bahwa kita Indonesia punya kepedulian. Palestina adalah bagian dari kita dan kita bagian dari Palestina. Maka salah besar kalau ada orang yang mengatakan Palestina bukan urusan kita, berarti wawasan kebangsaannya perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan orang-orang seperti ini diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Sekali lagi mohon maaf dengan segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.